Mohon maaf tadi terputus. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang dot product tadi. Kita tadi sampai pada hitungan yang ini. Nah, setelah kita hitung, hasilnya adalah hasil akhir dari vektor A dot vektor B, hasilnya adalah min 2,41. Ini juga berupa skalar. Jadi perlu diingat lagi bahwa dot product itu akan menghasilkan suatu skalar. Vektor dikalikan vektor yang menghasilkan skalar. Nah, sekarang kita bahas tentang perkalian vektor yang satunya lagi, yaitu cross product. Nah, cross product itu disebut juga dengan perkalian silang, cross. Nah, cross product itu menghasilkan vektor. Jadi vektor dikalikan dengan vektor, hasilnya vektor. Vektor A cross vektor B sama dengan vektor C. Ini hanya lambang saja. Kalian bisa pakai simbol yang lain, boleh, nggak harus C. Nah, di sini saya pakai C. Magnitudo dari C, vektor C adalah sama kayak dot product tadi, rumusnya A kali B dikalikan sin theta. Jadi untuk mencari panjang dari vektor C itu bisa dicari dengan magnitudo vektor A dikalikan magnitudo vektor B dikalikan dengan sinus sudut di antara keduanya. Ya, ini adalah perkalian vektor, rumusnya seperti itu. Ini bukan rumus ding, ini hanya notasi saja. Nah, kalau yang kedua ini menjelaskan bahwa pada cross product atau perkalian silang tidak berlaku hukum komutatif. Artinya vektor B cross vektor A itu tidak sama dengan vektor A. Lalu saya tuliskan di sini vektor A cross vektor B itu tidak sama dengan vektor B kalikan vektor A. Jadi ini tidak sama, melainkan kalau kita mencari vektor B cross vektor A, hasilnya adalah min vektor A cross vektor B. Jadi tidak berlaku hukum komutatif. Kalau urutannya diubah, nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Cara mencari vektor A cross vektor B adalah rumusnya seperti ini. Kalau kalian mau menghafalkan, itu triknya adalah kalian lihat bahwa di sini ini kan yang berhubungan dengan vektor I, yang berhubungan dengan komponen I, maksudnya komponen sumbu X. Itu yang berhubungan dengan yang mempunyai indeks X di sini tidak muncul. Kalau yang J yang berhubungan dengan sumbu Y di sini nggak muncul yang indeks Y. Kemudian yang berhubungan dengan K itu kan hubungannya dengan sumbu Z. Di sini sumbu Z-nya, yang indeks Z-nya nggak muncul. Jadi gitu. Nanti tinggal diurutkan aja, X-nya kan nggak muncul. Jadi AY dikalikan BZ dikurangi BY kalikan AZ. Kemudian ini Y-nya nggak muncul. Tapi yang tengah ini agak berbeda. Kalau yang suku yang ini kan YZ, suku ketiga XY kalian ini dibalik ZX, terus AB gitu aja sama. Itu trik saya dalam ngafalin rumus yang cross product. Barangkali kalian suatu hari membutuhkan gitu caranya ya. Kemudian ini ada contoh. Kita diminta untuk menentukan A cross B apabila diketahui vektor-vektornya seperti ini. Kita selesaikan. Untuk yang nomor 1, AX-nya adalah 4,2, AY-nya, ini AY ya maksud saya, AY-nya adalah min 1,5, kemudian BX-nya
Bx nya adalah min 1,6, By nya 2,9. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari A cross B, vektor A cross vektor B, berarti kan AY kali BZ min BY kali AZ I ditambah AZ BX min BZ AX J ditambah AX BY min BX AY ya, tinggal kita masukkan. AY nya adalah min 1,5 kali BZ, BZ nya nggak ada berarti 0, BY nya 2,9, AZ nya nggak ada berarti 0, AZ nya nggak ada 0, BX nya min 1,6, BZ nya juga nggak ada, kalikan AX begini ya. Sekarang AX nya 4,2, BY nya 2,9 dikali terus dikurangi BX, BX nya min 1,6, AY nya min 1,5, nah kita hitung pakai kalkulator boleh. Berapa tadi? Ini kan di 1,5 kali 0, ini 0 juga, berarti yang komponen yang berhubungan dengan I dia 0, ini juga 0, maka kita tinggal hitung yang bagian ini. 4,2 kali 2,9 12,18 dikurangi 1,6 kali 1,5 kali 1,5 2,4 K. (9,78 K). Jadi ternyata kalau ada vektor A seperti ini, vektor B seperti ini, maka hasil dari vektor A cross vektor B adalah 9,78 K. Artinya arah dari vektor ini sejajar dengan sumbu Z, atau malah lebih tepatnya berhimpit dengan sumbu Z sejauh 9,78 satuan. Jadi panjangnya adalah 9,78. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 ini ada 3 komponen yang hubungannya dengan X, hubungannya dengan Y, hubungannya dengan Z. Kita langsung saja A cross B. Kalau ndak hafal bisa tengok yang ini rumusnya, nanti kita tinggal masukkan saja. AY nya ini AX, ini AY, ini AZ, ini BX, ini BY, ini BZ. Nah, kita masukkan ke sini. AY nya adalah 0,2, AY nya 0,2, BZ nya 2,1. Ini sambil saya dikoreksi, barangkali saya ada yang keliru dalam memasukkan. Ini BY ya, maksud saya. BY nya 3,2,
AZ-nya min 1. Nah, ini ada salah. Ini benar positif, ini benar positif, terus min BY nya negatif, harusnya berarti di sini saya harus tambahkan negatif. BY AZ-nya min 1 benar, kemudian ini punyanya I, kemudian AZ-nya min 1, BX-nya 0,3, min BZ 2,1 kalikan AX kalikan 1,1, ini hubungannya sama J, kemudian AX nya 1,1, BY nya min 3,2, AX nya 1,1, BY nya min 3,2, min BX nya 0,3, min AY nya 0,2. Gini. Kemudian kita hitung pakai bantuan kalkulator. 0,2 kali 2,1 0,42. Ini min berarti plus, di sini min balik min lagi 3,2i ditambah ini dikalikan ini berarti min 0,3 dikurangi 21 kali 11 231 ya, 2,1 kali 2,31 J. Kemudian untuk yang K ditambah 32 berarti 352 min 352 min 0,06 K. Gini ya. Nah, ini kita hitung. 0,42 dikurangi 3,2 berarti min 2,78i ditambah 0,3 ditambah 2,31. Ini min ya, 2,61 J. Ini 1 maksud saya. Kemudian ini juga negatif berapa nih? 3,58 K. Nah, ini adalah hasil untuk yang pertanyaan nomor 2. Jadi kalau ada A cross B dengan A nya seperti ini, B nya seperti ini, maka hasilnya adalah vektor yang seperti ini. Jadi ini adalah beberapa contoh dari cross product di mana perkalian vektor dengan vektor menghasilkan vektor. Ini kan berupa vektor, ini juga berupa vektor. Gitu. Demikian materi untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.